Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman semi aglo Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Teman-teman, bagaimana kabarnya? 4 hari kita nggak upload karena ada kesibukan, dan hari ini ngabuburit ya Kamerawati ya. Iya. Kita bisa upload lagi, bikin video lagi, dan temanya sih sederhana. Beberapa kali sudah pernah saya bikin, tetapi saya akan menjabarkan pelan-pelan lebih spesifik lagi menurut pendapat semi aglo. Bila mana ada kekeliruan, kesalahan, nanti tulis di komen buat masukan untuk saya. Oke, teman-teman, banyak sekali metode atau cara yang digunakan petani aglonema di Indonesia itu. Ada yang potong pucuk tanpa akar, ada yang dipotong perluas dengan daun pancing tanpa akar, ada yang dipotong hanya menjadi 2 bagian, atas dan bawah. Itu kesukaan saya ya, sama-sama bawa akar. Terus ada juga pakai sistem sungkup, ada yang tidak. Kalau saya nggak pakai sungkup teman-teman ya. Nah, hari ini saya akan memberikan sharing tentang apa sih potong pucuk, apa sih angkat culik induk gitu. Angkat induk atau culik induk dan potong pucuk gitu ya. Nah, saya di sini sudah membawa satu pohon linjani. Ini saya ambil dulu media atasnya supaya kelihatan akarnya. Kok di sini Kamerawati kok ya diem aja loh. Ya, saya konsentrasinya hal yang lain, Pak. Nah, nih supaya nanti kita enak. Sebelum ke materi ya, sebelum ke materi saya persiapkan dulu. Ini saya sampai ke akar sekiranya cukup. Nah, ini udah kelihatan 1, 2, dan 3. Cukup kali ya Kamerawati. Coba di shoot yang deket kali, Pak. Coba lihat kena akarnya gitu ya. Ini pakai media tangan jos 4. Nah, yang ini induknya, ini juga akan saya ambil dulu media permukaan di sekitaran batang induk ini, nanti biar sama-sama paham dan jelas bagian-bagian yang kita potong. Sama berarti ya, diambil sebagian tanahnya gitu ya. Pengurangan medianya. Ini tak ambil boleh? Iya. Nah, ini teman-teman, daun ini nih. Daun ini sedikit menguning. Belum tentu yang menguning itu karena sakit, tapi karena terdesak akar tuh. Tuh, nih. Kelihatan nggak? Iya. Saya ambil sekalian. Tuh. Nah, kayaknya cukup sini. Nah, nanti kita potong di bawah sini. Oke, siap. Nah, teman-teman, bahan-bahan yang perlu kita siapkan: 1 pisau, yang kedua betadin, ini antrakol yang saya buat menjadi pasta, tetapi itu opsional ya, penutup luka itu opsional. Saya kan beberapa kali menyampaikan ada yang tidak saya tutup dengan apa-apa, hanya saya rendam. Ingat nggak Kamerawati? Iya. Terus ada yang saya rendam tutup pakai Alteco lem. Terus ada yang pakai larutan antrakol yang saya bikin pasta seperti odol. Nah, jadi tidak mengikat. Teman-teman mau pakai penutup luka yang mana, misalnya mau nggak ditutup ya silahkan, kan gitu aja ya kan? Nah, teman-teman, ada hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita mau culik induk atau potong pucuk. Perbedaannya di mana sih Om? Bentar toh, sebentar, sabar. Jadi gini teman-teman, pada saat kita mau culik induk ataupun potong pucuk, misalnya kita tidak mau bongkar, harapan kita kan batang bawahnya nanti akan menumbuhkan tunas anakan baru. Betul tidak? Iya. Tidak betul. Gimana sih? Ya betul. Tetapi ada beberapa teman-teman semi aglo itu yang selalu menyampaikan gini, Om, saya kalau di
ambil terus tidak dibongkar, kenapa tumbuh daun satu terus akhirnya setak atau gagal bahkan mati? Nah, ada satu benang merah yang mungkin teman-teman lupakan, yaitu mempersiapkan bahan atau materi yang akan kita gunakan untuk dipotong. Kalau saya versi semi aglo ya. Nah, misalnya ini tanaman, saya mau ambil pucuknya nih. Nah, sekarang ini membedakan, kalau potong pucuk versi semi aglo itu belum tentu potong tanaman induk, ya. Itu kita hanya potong pucuknya, bisa bawa akar ataupun tidak. Yang penting dia belum induk, kita potong atasnya. Nah, harapannya nanti bonggol bawah itu akan mengeluarkan beberapa tunas, betul nggak? Nah, tetapi kenapa sering gagal terjadi pada saat daun satu tunasnya itu mengeluarkan daun satu, daun dua setak ataupun mati bahkan loyot? Karena pada saat kita memotong itu masih menggunakan media yang lama, media yang mungkin sudah terpakai selama 4-5 bulan, terus akar udah banyak kita potong gitu. Kalau saya tidak, teman-teman. Kalau saya, media ini saya ganti dulu, saya persiapkan dulu. Oh, ini mau tak ambil besok pucuknya, oh ini induknya mau tak culik, mau tak angkat, media saya ganti dulu nih 1 bulan atau 2 bulan ke depan, ya, 1 atau bulan ke depan baru saya akan angkat induknya, culik induknya, potong pucuknya. Jadi bonggolnya, teman-teman, bonggolnya menggunakan media yang masih relatif baru. Oh gitu ya. Gitu. Nah, di video saya yang lalu, beberapa video mungkin 2 bulan yang itu saya sampaikan, Om Semi Aglo mengganti hasil tanian itu di daun berapa. Saya sampaikan daun 2, 3 atau 4. Kenapa kok bisa ketemu hitungan itu? Karena asumsi saya, ini media saya anggap sudah dipakai 2 bulan. Terus saya potong, ya toh? Iya. Nah, terus saya potong, sebulan kemudian tumbuh tunas, berarti kan sudah 3 bulan. Tambah 2 daun, berarti kan 5 bulan. Ya udah, daun ketiga, daun keempat, daun kedua sudah waktunya memang kita ganti media yang baru. Makanya pertumbuhan hasil tanian kita juga akan relatif stabil, tidak berkendala. Itu sebenarnya termasuk rahasia ya. Wah, ini tapi rahasia umum sudah. Jadi rahasia umum. Dah, langsung kita eksekusi ya kameramati. Oke. Nah, ini teman-teman. Nah, ini saya akan potong pucuk membawa akar. Saya akan meninggalkan 1 atau 2 daun pancing nih di sini. Ini habis disiram sih, jadi ya. Nah, ini sudah patah, sudah putus, tapi akarnya kan masih nempel. Tuh, gini teman-teman. Nah, ini nanti. Nah, kalau teman-teman mau tutup lukanya boleh pakai betadine, boleh pakai antrakol yang ya. sudah jadi pasta. Di videoin ya semuanya ya. Gini ditutul ke sini, silahkan gitu, nggak ditutup pun tidak masalah. Nah, lalu kan semuanya sudah paham tadi tuh, apa sih angkat culik induk, angkat induk sama potong pucuk. Nah, biasanya aglonema yang sudah menjadi induk dan beranak itu nanti anaknya itu tangkai daunnya akan relatif lebih panjang karena dia terhalang sinar matahari oleh daun-daun induknya, ya. Untuk menjaga penampilan, makanya kadang beberapa teman itu, sini kamera ini tak jublos ini, dia menggunakan sistem angkat induk atau culik induk. Jadi induknya diangkat bawa akar gitu ya Pak ya? Kalau saya lebih suka bawa akar karena tidak riskan. Oke. Kita lindungi pakai tangan. Nah, tuh menandakan akarnya luar biasa.
Nah, Om, apakah teman-teman yang membuat aglonema rumpun-rumpun itu juga melakukan hal seperti itu? Salah satunya, di samping dia memang memotong bonggol ditanam sendiri, pucuk ditanam sendiri. Seperti perbanyakan aman cara saya itu, tanaman jadi dua, pucuk dan atas dan bawah. Yang bawah bawa akar, yang atas bawa akar, ditanam masing-masing, sekalian ganti media, itu juga bisa. Oke. Jadi banyak kok cara. Aglonema itu mudah dan simpel. Yang penting kita jangan terlalu, ibarat manusia itu jangan overprotective. Kalau misalnya daun menguning, daun ini, ya wes lah. Yang penting sudah melakukan yang terbaik. Namanya juga makhluk hidup, kita hanya bisa berusaha gitu. Nanti, tapi dengan catatan tetap melakukan perawatan yang terbaik, ya toh? Iya. Nah gitu. Nah ini teman-teman, mau dioles boleh pakai betadine. Ini kan nunggu beberapa saat ya? Misalnya mau ditunggu begini, mau ditaruhin pasta antrakol gini boleh. Nih sekali lagi sisan yang itu, misalnya betadine tok boleh, tunggu agak kering. Ini juga betadine, misalnya ini antrakol tok gitu. Ini kan hanya contoh aja ya, itu teman-teman. Oke. Sudah kering, kita demek gini udah nggak nempel. Ini udah nggak, nah ya. Nah itu berarti kan udah kering nih. Nah kita persiapkan langkah semi aglo itu dengan sistem perendaman kan. Kita persiapkan yang untuk rendamannya dulu di sini. Ini kan sekitar 2 liter kapasitasnya ya. Nah, terus kita masukkan atonik boleh, B1 Grow Quick Plus boleh sedikit kalau ini. Tuh. Nah, ini kan udah penuh tadi nih kamerawati. Nah, teman-teman, dengan akar yang sekian, ini kita cukup menggunakan pot ukuran 10. Nih, dasarannya selalu pakai pasir Malang. Ya. Saya pakai pasir Malang, taruh. Nih. Akar kan menyentuh pasir tuh. Tanam. Insya Allah dengan cara seperti ini teman-teman, itu kalau stres pasti tanaman namanya dipotong, namanya juga dipotong bagian tubuh tanaman, pasti stres. Cuman dengan cara seperti ini itu minim resiko. Terus keuntungan lainnya apa Om untuk yang induk-induk seperti ini? Nah, untuk yang induk-induk seperti ini teman-teman, keuntungan yang lain selain kita nanti bisa perbanyakan punya anakan yang berdiri sendiri di pot sendiri, kita bisa pisah lagi nanti. Kita juga meremajakan batang dari bonggol induknya. Pada saat batang bonggol induk ini diremajakan, dia nanti akan lebih produktif, ya, lebih produktif, tidak mudah untuk busuk, akar juga tidak mudah busuk karena selalu merekondisi kondisi batang yang baru, akar-akar yang baru lagi. Makanya ada beberapa teman itu yang mengalami tanaman udah setahun lebih nggak dipotong, nggak di ini, terus tahu-tahu busuk gitu kan, sayang, ya ta? Nah, dengan akar yang jumlahnya sekian, ini saya menggunakan pot ukuran 12 merek Grace. Nah, ini akar saya taruh di permukaan pasir Malang, dasaran selalu pakai pasir Malang. Terus saya tanam sampai ke tangkainya. Supaya apa teman-teman? Supaya lebih kencang kalau tangkainya itu juga tertanam. Om nggak pakai pupuk slow release? Tidak. Sekarang saya nggak pakai pupuk slow release, saya hanya menggunakan pupuk semprot ganda selu daun. Apalagi saya setelah menggunakan media premium itu nggak menggunakan pupuk slow release. Nah,
Sudah begini, kita singkirkan dulu ya kamera mati ya. Lalu nanti di pel lagi. Ini kita siram nih teman-teman. Yang ini dulu ya. Nah, kita siram. Medianya porus teman-teman. Tuh, sebentar udah mengalir ke bawah tuh. Ya toh? Kita siram sampai banyak. Awas kamu cipratan, jangan dekat-dekat loh. Nah, setelah itu kita rendam di sini teman-teman. Nih, ini kan tingginya hampir sepot nih. Ya. Yang kecil gimana? Sama ya. Yang kecil sama. Ini kita tetap siram. Om, setelah direndam itu nanti berapa lama perendaman? Saya paling tidak 12 jam. Gitu. Ada teman-teman semi agro yang melakukannya sampai sehari semalam. Lalu setelah direndam taruh di mana? Boleh mau diteduhkan lagi 2 hari. Nanti hari ketiga baru dinaikkan ke atas. Oke. Nah, gitu. Nanti kita rendam di sini. Ini tip. Cukup ya. Oke. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Karena begini, kenapa saya perlu mengangkat tema ini lagi? Beberapa teman, oh maksudnya culik induk itu apa sih, potong pucuk itu apa sih, gitu. Makanya ini saya perjelas, potong pucuk dengan membawa akar dan culik induk sama-sama dengan membawa akar. Itu adalah langkah memperbanyak aglonema yang paling aman, menurut versi saya, semi aglo. Daripada kita cacah ruas tanpa akar dengan daun pancing, itu lebih aman dengan kita memotong pucuk ataupun menculik induk. Masing-masing bawa akar, bawahnya tetap di tempat, tapi persiapkan dulu, ganti media dulu yang baru 2 bulan, 1 bulan kemudian baru dipotong ya, supaya bonggolnya nanti tumbuhnya bagus, anakannya nggak terlalu gampang sakit, tidak stuck gitu. Nah ini nanti setelah daun minimal daun ke-5 atau 6 anakannya kan udah ukuran hampir, karena anak samping kan dia maksudnya remaja tuh, boleh kita potong sendiri-sendiri, bonggolnya kita bisa buat reproduksi lagi, untuk produksi ulang lagi. Semoga bermanfaat teman-teman, sekelumit sharing apa yang semi agro lakukan. Bila mana ada perbedaan, kita jangan saling menyalahkan ya, jangan saling menyalahkan, karena apa yang saya lakukan di sini yang memang ini adalah cara saya gitu. Dan bila mana teman-teman mau mengadopsi cara yang semi agro lakukan dan cocok, alhamdulillah bermanfaat. Kalau tidak, cari referensi-referensi yang lain. Tetap semangat, selamat menjelang berbuka puasa buat teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa. Bila mana ini ada manfaatnya, share ke teman-teman yang lain. Berbagi kebaikan itu lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah, dah, dah. 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 Mulyadi. Iya, yuk kapan-kapan bikin joget itu. Harus dikasih musik nih. Udah Pak, nanti latihan ya. Alah, wes.